yang bukan hitungan namin kumuhan Oga Marbun legenda maghanap ko na rin ang basa na nilumong at sumasama kami at lumulong kami ng malayami dahil ang lumatakaan na natuwag kung ako na namin Walang manasa ko ng buwang anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan Martani ang pamilya mo kasi marumang. Amen. Shalom. Sekolah buat kita semua. Kita akan segera memulai ibadah. Kita awali dengan prosesi. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut prosesi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Perayaan Natal kita kali ini bertema Dumro Sinodani Gabe Mahita Parsinodang. Ketika terang itu datang, kita menjadi pembawa terang. Mari kita angkat pujian pembuka Nunga Jepang Muse Ari Pesta Sian buku ED nomor 57.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah punguan kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari kita dengarkan liturgi dari anak-anak kita. Pada bagian pertama ini kita akan mendengarkan liturgi oleh anak-anak dari tingkat SD hingga SMP. Melalui pelayanan mereka, kita diingatkan bahwa Natal adalah kabar sukacita yang sederhana, tulus, dan penuh iman, seperti hati seorang anak. Marilah kita membuka hati, mendukung, dan bersukacita bersama mereka, karena dari merekalah pujian yang murni dipersembahkan kepada Tuhan. ayat 31. Maka Allah lihat telah dan dirinya untuk tumbuh amat baik. Amin. Kemudian tidak ayat 6. Lalu ia mengambil dari tangannya dan dimakannya dan diberikan juga kepada temannya yang bersama dengannya. Dan temannya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6a. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak zaman dahulu kala. Yesaya 17 ayat 7 ayat 14. Sebab itu
Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Maka pergilah juga Yusuf dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya sedang mengandung. Zakaria 9 ayat 9. Bersoraklah dengan nyari, hai putra Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah, lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. 1 ayat 3. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dengarkan liturgi oleh generasi muda dari tingkat SMA hingga mahasiswa. Melalui liturgi ini kita diajak untuk merenungkan makna Natal secara lebih mendalam sebagai panggilan untuk hidup bertanggung jawab, setia,
dan menjadi terang di tengah dunia. Alkitab dosa, hati manusia pun selalu dikuasai oleh iblis. Manusia menjadi egois, sombong dan selalu mengutamakan keistimewaan dirinya. Marilah kita dengarkan liturgi ragam profesi. Aku petani. Hei hamuna, audo panggulana soluhia loja. Karajosian manogot sahatu bonari. Au terus mengombak doa saradong hasil panen. Modang ulahoni dan boy hamuna mangan. 2. Aku nelayan. Una panggodamu kata. Molodang adong sebagai nelayan. Tong dodang boy hamu menikmati sialaman. Muna hami pe penting do di halamuan. 3. Aku pedagang. Akadongan, pasomangku do hamu makatai. Molodang adong hami partigan-tigawan, dan bohi hamu manuhor, situ horon munang. Untuk kebutuhan siga depan. Aku belajar. Memang boleh sebagai ibu. Bapak ibu guru, jangan merasa hebat karena aku yang membayar kamu. Belajar yang paling benar, sebab dalam mengeluarkan uang agar kamu bisa berbakti dalam membiayai hidup kamu. Aku arsitek. Lor nih hamu, awas jo. Gabe gerandangan do hamu, molodang adong arsitek. Audo nama bangun jabu, kantor, dohot gedung-gedung, tempat bangsawan berlindung. Ciptaan hudu, memberi keamanan tiada lawan. Aku pengusaha, geleng do. Mengantar sama ni kau makan tai. Jolo bereng jo kerajaan kon sama dia. Sudah buku dohot keperluan muda di Pasikwaran. Nang dohot hamu dapat kerejo. Atau sian audo sudah bahani. Jadi sangat penting doa ni hawana. Polisi, stop. Jangan bergerak. Nanti saya tembak. Siapa yang mau ditangkap? Tanpa polisi, tidak akan ada yang memberantas kejahatan. Kalian harus menunjukkan rasa hormat kepada saya supaya negeri ini terus aman. Aku dokter. Menomor sahid hamu tulian mahamu. Aku do diululuki hamu kan. Alana di tangan kudo adong hangaluan dohot hamatea. Aku apoteker. Tugas dokter hanya memeriksa dan mengobati orang-orang. Sedangkan saya, perkenalkan, saya apoteker yang meracik seluruh obat-obatan yang kalian konsumsi. Tidak ada saya, ya kalian tidak sembuh. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia yang berhak menentukan siapa yang dihukum dan dibebaskan. Saya yang paling diperlukan untuk menegakkan keadilan. Bisakah kalian bayangkan seperti apa dunia ini jika tidak ada saya? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita sejenak merenung, mengapa kita ada di dunia ini dan untuk apa sebenarnya kita tercipta. Kalaupun kita memiliki profesi yang berbeda, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Ingatlah saudara-saudaraku, kita semua ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan berbagai profesi dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Dia. Karena itu, hendaknya kita semua merendahkan diri di hadapannya agar kita ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Alkitab, Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dan dalam Amsal 3 ayat 5-7 juga dikatakan, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maka dari itu, marilah kita saling membantu satu sama lain, karena hanya di dalam Dialah kebenaran dan kehidupan. Hiduplah dalam kasih dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sai patah
memasuki upacara penyalaan lilin. Saudara-saudari terkasih, kini kita memasuki bagian yang sangat hikmat dalam perayaan Natal ini, yaitu penyalaan lilin Natal. Lilin melambangkan Kristus sebagai terang dunia yang datang untuk mengalahkan kegelapan dan membawa pengharapan baru bagi umat manusia. Marilah kita berdiri dengan sikap hormat dan membuka hati untuk menerima terang Kristus dalam hidup kita. Di tengah kegelapan malam, Bethlehem, lahirlah seorang juru selamat, bukan dalam kemegahan, melainkan dalam kesederhanaan palungan. Namun, dari kesederhanaan itu terpancarlah terang yang mengubah dunia. Terang itu adalah Yesus Kristus, Sinon Damni Portibio. Ya udah dari luar dulu. Oh
mewakili anak punguan Anes Marbut. Kami minta untuk ke depan dan memulai penyalaan lilin Natal kita. Terang telah datang ke dunia, kiranya terang Kristus menyinari setiap keluarga, memberkati setiap generasi, dan mempersatukan seluruh peparan Togamatun, wilayah Mustika Jaya, kota wisata, dan sekitarnya, dimanapun kita berada. Lilin masih ada lilin. Siapa tahu ada yang mau kita doakan bersama-sama. Kita
bersatu hati kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dari pagi hingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan karena kami kuat atau karena kami baik di hadapan Tuhan, tetapi karena Tuhan sangat peduli dengan hidup kami. Kasih Tuhan selalu melimpah buat hidup kami. Terlebih Tuhan buat Punguan, Marbun, Toga Marbun, Dohot, Borubere, wilayah Mustika Jaya, Grand Wisata dan sekitarnya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat saat ini Tuhan acara kami sudah kami mulai. Kami mengundang Tuhan untuk hadir dalam acara kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kumpulan Punguan kami. Terlebih Tuhan, kami rindu satu persatu Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Berikan kami damai sejahtera-Mu, damai sejahtera yang sungguh-sungguh kami perlukan dalam hidup kami. Ketika situasi kami tersulit, bahkan hidup kami penuh dengan pergumulan, kami rindu Tuhan hadir dalam kehidupan kami satu persatu, supaya kami dengan situasi tersulit itu Tuhan, kami rasakan damai sejahtera Tuhan hadir di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga ketenangan yang sesungguhnya kami dapat di dalam Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga bersyukur Tuhan saat ini boleh kami berkumpul bersama keluarga Marbun. Terlebih Tuhan, beberapa hari yang lalu Tuhan, kami juga berduka dari keluarga Marbun ini Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil saudara kami, adik kami, Clara. Kami sangat sedih Tuhan, kami sangat meneteskan air mata. Saat ini Tuhan kami bersatu hati datang kepada Tuhan mendoakan keluarga Opung, Clarissa, Inang Marbun, Borusi Mamora beserta keluarga. Tuhan berikan Tuhan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Biarlah Tuhan mendatangkan kebaikan-Mu, mendatangkan kemurahan-Mu di tengah-tengah keluarga Opung, Clarissa. Kami juga Tuhan berdoa buat Punguan kami, Marbun ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang sedang sakit Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati setiap obat yang dikasih dokter. Biarlah obat itu Tuhan berkati untuk mendatangkan kesembuhan buat semua keluarga Marbun yang sedang sakit. Tuhan pulihkan mereka supaya besok hari, minggu depan atau bulan depan kesembuhan akan tercurah bagi keluarga kami yang sakit. Kami juga Tuhan berdoa buat semua anak-anak kami yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik budi di dalam sikap, perbuatan, dan tindakan mereka. Tuhan hadirkan buat anak-anak kami, Naposo remaja, anak-anak yang seiman, yang membawa dampak yang baik, sehingga anak-anak kami Tuhan tumbuh menjadi anak-anak yang memberikan terang buat keluarga, terlebih di hadapan Tuhan, yang terlebih tidak mengecewakan kami orang tua mereka. Kami juga Tuhan berdoa sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai papa, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan di dalam mendidik anak-anak kami. Kami berseru pada Tuhan, berikan kami Tuhan hikmat Tuhan, berikan kami kesabaran untuk kami setia mendoakan anak-anak kami, supaya kami menjadi orang tua yang bisa memberi teladan buat anak-anak kami di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang masih kecil, mulai dari TK, dari SD, SMP. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, Tuhan berkati sekolah mereka.
Biarlah Tuhan kami sebagai orang tua bisa mempertanggungjawabkan anak-anak kami yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga kami menjadi anak-anak yang kelak bisa memberikan terang. Dan kami juga orang tuanya Tuhan bisa duduk diam, bersuka cita, berdoa karena kemurahan Tuhanlah kami bisa sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Banyak juga Tuhan keluarga kami yang gak hadir oleh karena sesuatu hal yang mungkin yang tidak bisa mereka hindari. Biarlah Tuhan semua yang tidak hadir Tuhan berkati juga supaya keluarga Marbun kedepannya lebih kompak, lebih solid, lebih sehati. Terlebih Tuhan lebih saling merangkul di dalam Kristus Tuhan, sehingga punguan kami ini menjadi punguan yang membawa kasih di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah keluarga Marbun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat tempat ini, kiranya Tuhan berkati tempat ini supaya tempat ini menjadi tempat yang bisa memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap usaha dari yang punya tempat ini. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati dari pemerintah terendah sampai yang tertinggi. Tuhan berikan hikmat Tuhan. Tuhan berikan kebijakan sehingga mereka bisa memimpin negara kami ini menjadi yang merangkul semua rakyat, yang memberikan kebijakan, keputusan yang dari Tuhan sehingga negara kami ini, bangsa kami ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak sungguh kerinduan kami, banyak sungguh isi hati kami, pikiran kami yang mau kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi kami Tuhan memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Kiranya Tuhan sempurnakan permohonan kami ini. Kiranya Tuhan kabulkan permohonan kami ini. Tetapi di atas semuanya Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, agar permohonan kami yang kami bawakan di dalam doa kami ini Bapak kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, sehingga firman-Mu kami dengar, kami pahami, dan kami hidupi. Amin. Firman Tuhan dalam persekutuan kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat ke-9. Kami akan membacakan buat kita semua. Mari kita mengikuti di dalam hati masing-masing. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat
pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu amat pinang yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, serta anak-anak kami sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita betapa banyaknya karunia atau berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam perjalanan hidup kita ini. Terutama pada saat ini kita bisa sampai di tahun yang baru, tahun 2026 ini, melalui tahun 2025. Kita tahu mengenang dalam perjalanan hidup kita pasti melalui banyak kerikil-kerikil atau banyak kesulitan dan banyak juga sukacita yang kita rasakan atau kita nikmati selama perjalanan tahun 2025. Amanginan, tapi kalau kita mungkin dipertanyakan suatu pertanyaan, bagaimana berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan? So, tiada kasih karunia nata jalo siat Tuhan ini perjalanan di ngolutka. Mungkin dang sarupa. Alus nape mungkin puido meragam. Bisa bermacam-macam jawaban untuk pertanyaan tersebut. Bisa kita menjawab banyak sukacita, kebahagiaan, banyak mendapatkan rezeki, banyak mendapatkan berkat-berkat melalui pekerjaan atau yang lain-lain. Tapi amanginan, semuanya kita terima dari kasih karunia, belas kasihan saja, hanya belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Bermacam-macam dan beragam takaran kasih karunia itu di dalam perjalanan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita tidak sama. Ada yang mungkin lupa, bahkan merasa tidak pernah diberkati karena merasa banyak sekali pergumulan dalam kehidupan ini. Kok saya tidak pernah diberkati Tuhan? Kenapa teman-temanku, saudara-saudara yang lain bisa berbahagia dan bersenang-senang? Kok hanya mereka yang diberkati Tuhan? Tapi saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, amanginang dan holan sukacita berkat Tuhan bukan hanya sukacita, tapi bagaimana juga kita dibolehkan atau dibiarkan Tuhan dalam duka cita, dalam pergumulan hidup. Tapi bagaimana kita melewati itu semua, itulah kasih karunia yang lebih sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya bersukacita dan mendapatkan harta yang melimpah atau mendapatkan jabatan yang luar biasa. Bukan hanya itu berkat Tuhan. Tapi apabila kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, kita dimampukan dalam melewati semuanya itu yang lebih dahsyat. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan memberikan segala pelajaran, segala kerikil-kerikil hidup di dalam perjalanan hidup kita. Apabila kita tidak putus asa, kita selalu mengingat dan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti selalu kasih jalan. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita melalui Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Korin. Pada saat itu mereka jemaat yang ada di Korin merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, merasakan
penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tadi dikatakan di ayat 4 dan 5, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jemaat-jemaat di Korintus diberi Tuhan anugerah yang sangat luar biasa, diberi kemampuan, kepintaran untuk mengetahui segala apapun rancangan-rancangan, bahkan perjalanan gerejawi semua diketahui masyarakat di Korintus. Dan mereka pintar berbicara, pintar menjelaskan sesuatu, bahkan semua rancangan-rancangan Tuhan semua dapat diketahui oleh mereka. Tapi saudara-saudaraku, mereka lupa anugerah dan kepintaran itu dimanfaatkan dengan salah pemanfaatannya. Mereka jadi di antara mereka jadi timbul suatu kesombongan, memegahkan diri sendiri, memegahkan diri masing-masing. Mereka mengaku ada pengikut Apolos, ada pengikut Tuhan Yesus, dan mereka terjadi perkubu-kubuan. Mereka bukan memakai berkat Tuhan itu untuk sukacita, untuk saling mendukung, tapi di antara mereka malah bertambah pertumbuhan keegoan, sehingga mereka terbentuk kubu-kubu. Mereka yang pintar selalu menjadi suka-sukanya. Apapun yang dikatakan mereka menginginkan selalu yang didengarkan oleh semua jemaat. Mereka jadi melakukan kepintaran itu untuk menindas segala teman-teman yang lemah. Jadi saudara-saudaraku, kita juga pada saat ini dapat hingga melalui tahun 2025, tiba di tahun 2026 ini, semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, dan bukan karena kuat kita, tapi semata-mata hanya belas kasihan Tuhan. Kita juga nanti dalam tahun 2026 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi di perjalanan hidup kita menjalani tahun yang baru ini. Tapi hanya satu yang kita tahu, kita hanya percaya dan kita mempunyai andalan Tuhan kita yang telah dikaruniakan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dikaruniakan untuk menebus dan memerdekakan umatnya. Untuk itu saudara-saudaraku, sama seperti jemaat yang di Korin, apabila kita menerima banyak berkat-berkat, kita menerima banyak sukacita, atau kita mampu melalui pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, marilah kita menyadarinya. Mari kita ingat mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja, karena semuanya bukan karena kehebatan kita dan bukan karena kepintaran kita. Marilah kita memakai berkat-berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi sukacita. Berkat Tuhan harus menjadi sukacita dan harus menjadi bekal dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita bukan untuk melecehkan orang atau bukan untuk merendahkan orang, tapi untuk menjadi sukacita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kami ini, saat ini kami sudah berhenti, sudah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tapi kami percaya Bapa, kebenaran firman-Mu sampai selama-lamanya tidak pernah berhenti untuk mengaliri kehidupan kami.
Berkati kami Tuhan, bimbing kami, sehingga kami bisa menjadi terang, bisa membawa terang di dalam kehidupan kami, menjadi berkat untuk sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur, mensyukuri apa yang kami sudah terima, sehingga apa yang kami sudah terima itu bisa kami beritakan lagi ke teman-teman, saudara-saudara kami, sehingga teman-teman dan saudara-saudara kami juga dapat bersukacita, merasakan, menikmati berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman yang kita dengarkan, mari kita bernyanyi dan kita bangkit berdiri, bernyanyi Gita Sorga bergema dari Hidup Jemaat nomor 99. Turun dalam dunia
persembahan kita bernyanyi Dunia Gembira. Berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, terimalah persembahan Natal kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan bagi sesama. Amin. Mari kita bernyanyi sebelum kita menutup. Marilah kita berdoa, kita mengakhiri persekutuan kita ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas ibadah Natal yang telah kami laksanakan dengan penuh sukacita. Terima kasih atas firman-Mu dan atas terang Kristus yang kembali menguatkan iman kami. Kiranya kami diutus menjadi pembawa damai dan terang kasih-Mu di dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya secara pribadi tak terkatakan rasa sukacitanya. Apa ya namanya? Terharu. Puji Tuhan, ya pertama-tama kali ya terima kasih buat kebaikan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita pada kesempatan ini. Dimana boleh pertama kali saya sebagai di sini ketua panitia menyambut kehadiran semua kita di sini yang saya hormati Amang Penasehat BPH Dohot Sudah Jajaranna Suang Songoli nani hormatan na tua-tua ni Pumuan Sudah Dison Bapak Uda Inang Uda Lain Ito Anak Niba Boru Niba Sudah matahe hita poparan ni toga marbun naro di tikio. Horas madita sudena. Jadi itu jumpa mati kina dapo mama sana besok kita marpung untuk di hari nadu menggan. Now tatiti di hari sadario 5 di tanggal 10 Januari di tahun 2026. Puji Tuhan, semua dia sudah nalas di rohata nunga tutu di patari asul tuhata tu hita boy hita marpungu di bogasan tikyo ima di patari parsiat tahun asal pui boy hita makatidak kon las di rohata di son ima soman paso-paso di tuhata manari par hita tu tahun 2026. Jadi doa maminang sungguh dia be soman bentuknya acara anak batu pasaderon di nama kalaso dohi tadi so ima bentuk kemurahan Tuhan di tonga-tonga di paksoran di pumuatan naik pinapungu ni persadaan toga marbun pumuan sektor legenda ima Grand Wisata Mustika Jaya Nahumaliangna sektor 10 tolu. Jadi itu ison kami panitia menyambut kedatangan semua undangan yang hadir pada saat ini. Sebagaimanapun nantinya pelayanan kami semua panitia dengan harapan kami kiranya kita semua bersukacita bila pun bagaimana nanti yang tersaji kiranya kasih kemurahan Tuhan yang melingkupi semua nanti prosesi acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya acara kita ini. Biarlah kita dilingkupi dengan kasih Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada pada kita, sehingga tak satu pun acara yang kita buat yang kita yang kita acarakan kiranya tidak bertentangan di hadapan Tuhan. Itu aja harapan kami saat ini. Jadi satu hal sangat yang diapresiasi pada saat ini bagi Naposo anak-anak Punguan sungguh luar biasa. Kalau saya sendiri pribadi melihat ya, jarang seperti ini anak muda membuka hati dan pikirannya kalau mengikut suatu persekutuan, apalagi marga. Tapi di sini anak-anak Naposo dari yang kecil sampai yang sudah mandiri, saya sangat salut sama saudara-saudaraku, adik-adikku.
kami berharap ke depan juga banyak momen-momen yang akan kita bentuk lewat persekutuan kita Toga Marbun ini. Di sini kami sebagai orang tua menampilkan supaya ke depan bagaimanapun generasi ini adalah tanggung jawab anak muda. Jadi harapan kami sebagai orang tua, mari kita saling membuka hati supaya apa yang tertulis di tema persekutuan kita, pungan kita, yaitu tema Natal, Dumro Sinondangi Gawe Ima Hita Parsinondang. Mari kita aminkan, terlebih anak-anak muda, supaya generasi seterusnya, generasi penerus Punguan Toga Marbun, Mustika Jaya, Grenusata, Sektor 13 Bekasi, kita menjadi saksi buat punguan-punguan lain, bukan hanya di tengah persekutuan kita, terlebih persekutuan yang lain. Itu harapan kami. Jadi kami di sini menjembatani, bagaimanapun kami berharap selama ini kalau sudah orang tua yang membentuk acara-acara seperti ini, kami juga berharap anak-anak muda kami, anak-anak muda Punguan nantinya bisa ambil bagian dalam momen seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Itulah sedikit ringkas yang bisa kami sampaikan saat ini. Kita diberkati Tuhan. Amin. Orang. Salam. Sabar Jolo. Selamat Natal dan Tahun Baru buat sudah anggota Punguan Toga Marbun, Borobere, legenda sekitarnya. Puji Tuhan, siang tahun 2025 sampai 2026 beliau kita Kanjeng Niwuwu Boy melewati tahun 2025. Saya dilihat dun mari kita saluhuk nahahi paso Kina Madalani tuh tahun 2020. Jadi zaman siap kami BPH kita saluhukna nama romat tubuh boru bere tetap ma di Punguan saya lihat beliau Tuhan di kita kekompakan di tahun-tahun menjalani tahun-tahun 2020. Jadi melihat rotok tuh menurut nami tuh kita seluruh di pelaksanaan acara pada tahun lalu mah dihamu panitia nami melihat sudah di pembinaan muda pikiran dua tenaga woi terlaksana berapa tahun di Sadarion tak puji matu kata ala asli rohana bahwa kita marahi pasol kion terlalu mah tuh hamu kena tujuan nami naung lansia menang nama pahoku jadi Tuhan dihamu kesehatan nanti asa buin tetap kamu na maniro-niroi hamnya kana poso nanti kita seluruhnya sudah nomor nomor tubuh guru bere tok sama ini jalan air paso kencang itu sama lima rasa ada sambutan siang kami siang BPH terlalu ya anak-anak terima kasih sudah datang atas kehadirannya ya sudah kamu raka berenami lo anak do guru kalian dok saudi nah sudah lakukan mesti ada dupe coba dulu begini ya
Yang marga Marbun coba dulu berdiri. Ayo, yang marga Marbun. Yang marga Marbun, Boru Marbun sama marga Marbun. Hah? Ya, marga Yang Marbun. marga Marbun sama Boru Marbun silahkan berdiri biar kenal. Coba dulu, beri kelihatan dulu Marbunnya. Ayo. Boru Marbunnya. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Yang nyonya Marbun gak usah berdiri. Gak usah. Sudah. Ayo. Mana nih yang warna Marbun? Marbun ganteng, Boru Marbun cantik. Ayo. Banyak, 1, 2, banyak, pokoknya banyak itu. Ya, jadi begini, coba saling melihat dulu. Sudah saling kenal belum? Sudah pernah belum kenal bahwa itu siapa? Boru Marbun itu adalah adikmu atau saudaramu. Oke, kalian belum pernah ketemu ini. Saya ini belum pernah ketemu. Jadi coba saling pandang. Oh, ini saudara saya, ya, ya, bagian anak kami ya. Jadi yang lebih besar berarti itu abang, yang lebih kecil berarti adik, ya. Udah pada kenal ya. Nah, coba. Nah, kalau kita nanti suruh kenalan satu-satu nanti terlalu lama. Makanya kita suruh berdiri. Nah, karena kita pasti di situ kalian nanti habis makan sudah ada cara lihat kalian sudah pada kabur. Jadi di situ kesempatan kalian bisa saling kenal lah antara sesama saudara, ya. Oke, terima kasih buat Boru Marbun dan anak-anak kami dan guru kami. Ayo silakan duduk yang Boru Marbun sama marga Marbun. Nah, selanjutnya bere kami, bere selain daripada marga Marbun coba berdiri. Ayo yang mamanya Boru Marbun. Ya. Yang mamanya Boru Marbun. Ayo berdiri. Coba berdiri. Yang mamanya Boru Marbun. Ya, coba berdiri ya. Yang anak muda aja ya. Orang tua nggak usah. Nggak usah orang tua, udah stok lama. Udah kadaluarsa orang tua mah. Jadi terima kasih buat bere kami yang sudah hadir. Nah, inilah hubungan kita ya, Marbun ya, logam Marbun. Jadi mudah-mudahan kalian bisa saling kenal. Jadi kepada itu anak kami marga Marbun tadi sama Boru Marbun, cantik semua tuh. inilah pariban kalian ya, itu ya, pariban. Anaknya Tamang Borumu sama Namborumu, itu yang perempuan, yang laki-laki lainnya itu ya lain. Nah, jadi biar saling kenal, karena di sini momen yang bisa kalian saling ibaratnya bertatapan atau saling kenal. Jadi mungkin nanti kalian di gereja atau di apa ketemu, kamu nggak tahu siapa yang di sampingmu. Ya itu ya. Iya benar. Nah, jadi itulah perkenalan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa saling kenal. Dan seperti tadi dibilang, nah dulu aja. Ayo, ya, udah boleh duduk kata tulang. Tadi kan bapak tuanya sudah ngomong ya. Nah, jadi saya juga sampaikan kepada anak dan guru kami Marbun dan guru bere yang masih kuliah atau masih di dalam studi, mudah-mudahan di tahun 2006 ini bisa semua tercapai. Amin. Yang belum kerja mudah-mudahan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Amin. Ayo diaminkan dong. Ya, Tuhanlah yang memberkati kita semua. Jadi sama urasa kami BPH melihat kita selalu menerima. Melihat itu. Shalom. Horas. Mulai tegurang mali amak taraga ina kasuri badan nalir na lulu. Suksonnya kada dana. Tahu bahasa Batak ke? Tahu?
Selamat Natal dan Tahun Baru. Agak penting ya. Jadi mulai tema dia partner nomor 2 di mana? Bohita berkumu di bagas Sadario, di bagas Adame, nape nuain luat nasi kondisi banjir. Songonau dohorokku mulai tema dia ka boru, nape nuain keduana, babatuan, anggo kreasi hubek sebolu. Jadi mulai tema dilihat dia bukan talenta. Boleh kamu suasana Natal yang begitu indah. Jadi doa kudu kita sadurutna. Idok na dua dari hana tolui. Suatu sombaha mardokatu. Ikom mana mardokatu. Alai sobaha marhula-hula. Jalaire mamar boru. Jadi dia mau kaboru nakian. Feeling kami tuari na nengro tong mabek kamu udi posyani jadi tu hita pena pada waktu anggo silolong kutu hita borodo manak nai sadelengon dubereng pardara do tinggal jadi alisokdo sebetulnya penasihat tujuh lo bejuda bang tu sombau itu asal mana nama waktu jadi dia sok jadi nanti akan saya perkenalkan, mungkin anak-anak belum pada kenal. Beliau adalah ketua sekian periode. Jadi tolong nanti dihormati ya. Beliau ini adalah ketua dulu di Kota Legenda. Saya belum masuk Marbun waktu itu. Dia sudah masuk Marbun. Dan bapaknya beliau ini dulu. Ya sebagai dia. Nah kemudian namanya SM Banjarnahor. Ini ya. Tolong kalau kalian nanti anak-anak ingat. Ini yang di Lumangkal bilang Bapak tua. Yang lupa itu Bapak udah boleh atau Opung boleh. Yang Banjarnahor juga lihat nanti tingkatannya. Karena silsilah orang Batak itu ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Tanya mama, tanya bapak nomor berapa kau? Ya, nanti supaya panggilannya itu cocok. Kemudian yang ini, yang sebelah kirinya lagi adalah Raja Lubang Gaul. Dikenal namanya Humas. Tapi dia pernah jadi ketua, sekarang jadi penasehat. Kalau ketemu beliau ini, marganya Marbun, walaupun Lubang Gaul, ya. Nanti yang Lubang Batu boleh Bapak Uda, yang Banjarnahor boleh Bapak Uda. Tapi kalau Lubang Gaul lihat nomornya, dan di Lubang Gaul itu ada urutannya lagi, ya, sesuai dengan nomor tadi. Oke? Jadi Alani, kalau saya kan nggak perlu saya perkenalkan ya, udah pada tahu ya. Nah, Sambuto Sadarion Kupasa Tubuh si Paitonga, mulai deh. Oke, saya siap udah baca deh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026, hari yang luar biasa. Dengan penuh sukacita Tuhan izinkan kita merayakan Natal, Tahun Baru dan Bonatau, Pumuang Marbun, Doruna, Selegenda, Mustika Jaya, Gereja Wisata dan sekitarnya. Yang kedua, kami menyampaikan banyak terima kasih khususnya spesial kepada panitia, ketua dan semua timnya yang begitu luar biasa yang mempersiapkan sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, dohot, lancar, yaitu semuanya adalah melalui suatu kerja keras. Ya semoga Tuhan menambah-nambahkan berkat kepada panitia yang luar biasa. Baru terima kasih juga kepada Ketua BPH
Ya karena bagaimanapun yang membentuk panitia ini kan ketua BPH. Terima kasih, semoga Tuhan berkati ketua BPH kita dan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan mereka di tahun-tahun yang baru ini, Tuhan kabulkan seluruh kehendaknya. Ya, yang spesial seperti kata abang kami tadi, penasihat Tuban Batu, anak-anak kami yang tercinta nih, anak-anak SD, SMP, SMA dan yang kuliah, luar biasa hadirnya pada hari ini. Dari prosesi tadi sudah kita libatkan, ya kan, sampai kepada liturgi. Ada kurang satu tadi sebenarnya, harusnya ada vokal grup dari Naposo. Harapan kami nanti untuk tahun yang akan datang lebih lagi ya, untuk lebih banyak lagi yang hadir Naposo, karena Naposo inilah nanti generasi penerus daripada Pemuan kita Marbun. Jadi kita doakan saja anak-anak semuanya, ingat sekali lagi ya, dari SD, SMP, SMA dan kuliah, rajin-rajinlah belajar, ya kan, karena membawa nama Marbun, ya kan. Semoga kita doakan, semoga Tuhan memberkati, tercapai semua cita-citanya, berlomba-lomba lah untuk yang terbaik. Karena saya juga dapat bocoran tadi dari panitia bahwa nanti ada juga bingkisan diberikan kepada yang berprestasi, ya. Ya, tolong nanti anak-anak kami dan baru kami jangan dilihat jumlahnya, ya kan. Bagi yang belum dapat, gak usah berkecil hati. Panitia juga mempersiapkan bingkisan Natal juga. Tepuk ya kan? tangan dong. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Jadi, ya. Terus secara khusus lagi ke Inang yang bawa khotbah hari ini, luar biasa. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian maju, kebetulan tuh marga atau ya ama, marga Sinaga kebetulan main musik kita hari ini, tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, jadi ada sebenarnya yang mau saya perkenalkan di sini. Kebetulan artis kita ada Eci Utaurung. Sebenarnya kan mau jauh mana? Dari jauh daging, dari jauh badan, dari jauh tordi kan. Jadi pas kemarin dia telepon saya, Bang, kita nggak kumpul-kumpul mau nyanyi katanya kan? Udah pasti itu saya bilang. Tadi saya bilang, panitia dari mana lagi yang ngaranya? Bikin bukan? Jadi kebetulan tahun kemarin juga saya udah ikut Bang. Kalau memang misalnya penata Marbun katanya, aku berarti lah, aku kan bagian daripada tukang pos-pos katanya. Jadi sama datang Pak Endi Utaurung. Jadi dia sebentar lagi nanti akan menghibur kita deh. Ale tunggu HP non pajak penamit deh. Saya udah mau pindah sunai ya. Jadi semuanya maju sekali lagi mau lihat di panitia, di MC yang luar biasa, di Tokku yang mengkoordinir tadi MC, yang MC ibadah dan MC hiburan. Ade, lain kami Simbolon beserta keluarga, Dodi Tonami, Nyonya Siombing ya, guru banyak. Soalnya maju nabui pasar kami itu tadi sebenarnya aku juga minta maaf tuh artis kita perempuan tadi itu nami so. Jadi kebetulan seharusnya si Willy yang mengiringi. Tapi tiba-tiba udah bagus tadinya, udah latihan itu lagu-lagu itu kan, udah oke dia. Tapi tadi memang tadi pagi kan dia ngiringin ibadah organis gereja. Udah Pak, sekalian aku ikut tahun baru, udah tahun Marbun katanya. Pas tadi sore-sore jam siang lah, jam 1 dipanggil oleh bosnya dari Jakarta. Untung ada duplikatnya ini adiknya. Jadi tanpa persiapan, kalaupun begitu, ya makasih juga ya Ki. Kira-kiranya Tuhan memberkati. Oke, semuanya maju aku masuk ke kami. Kubulan kamu saya itu apa lagi? Mana nih? Jadi pada kulina, alai sundok keburu di anak kosong. Balik tengah bagai itu modal keluar. Arin terbagai alai hitam masih bodohan. Glory, 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 glory,
Sino kumbang marga, sino kumbang marga, ito orunga halo-halo. Sino kumbang marga, sino kumbang marga, ito orunga. Sekarang anak Medan. Ini anak Medan. Vamos a morar, vamos a
kasih Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan dong. Terima kasih.
Mardala tu